Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 27 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Siapa Penghambat Berkat? Siapa penghambat berkat? Firman Tuhan terambil di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tatkala kami seakan-akan tidak diberkati, seakan-akan berkat demikian jauh dari kehidupan kami. Maka sesungguhnya siapakah yang salah? Dan kami akan belajar dalam hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Siapa penghambat berkat? Tentu kita hidup berharap untuk mendapatkan berkat demi berkat. Ada sahabat perjalanan yang barusan saja rumahnya kerampokan, baik uang, baik laptop maupun emas, kemudian raib habis oleh perampok. Berkat yang sudah dikumpulkan sedemikian rupa, dan saya kenal dengan baik keluarga ini adalah keluarga yang sangat beriman, keluarga yang sangat mengandalkan Tuhan, dan anak-anaknya juga tumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Namun mengapa berkat yang diperjuangkan sekian lama dan punya kenangan-kenangan mendalam dengan orang-orang terdekat lalu raib sedemikian rupa? Jadi siapa sesungguhnya penghambat berkat? Kita akan membahas terlebih dahulu tentang Israel. Sampai kemudian Alkitab mencatat dalam kitab Roma pasal ke-11 disebut sebagai sisa Israel. Mengapa sisa Israel? Bukankah Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah? Sewaktu saudara di dalam ayat pasal 11 ayat yang kedua. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu mengadukan Israel kepada Allah. Apa yang diadukan Elia? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sahabat perjalanan, di dalam jawaban dari ayat ini, sesungguhnya penghambat berkat adalah pemberontakan dan keberdosaan yang kita lakukan, baik secara individu maupun secara kolektif. Itu yang kemudian menjadikan berkat itu jauh dari kehidupan setiap kita masing-masing. Karena kita yang memang menghindari berkat Tuhan tersebut dengan cara melawan Tuhan, dengan cara memberontak kepada Tuhan, dengan cara tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Sahabat perjalanan, kita belajar dalam keseharian yang paling sederhana. Allah memberikan konsep bagaimana hidup sehat, namun kita melanggarnya. Kita tidak menjaga kesehatan, makan sembarangan, kita merusak tubuh kita sebagai bait Roh Kudus dengan cara-cara yang buruk, dengan pikiran negatif, kebencian, dendam, kemarahan, melakukan perkara-perkara berdosa, makan tidak diatur. Semuanya kita langgar. Tatkala aturan-aturan Allah itu kita langgar, aturan-aturan kesehatan itu kita langgar, yang terjadi kita mengalami sakit kalau secara fisik. Dan di dalam relasi dengan Tuhan, kita juga yang menjauhi berkat-berkat Allah. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, satu kali saya tinggal di rumah di Jakarta. Pada awal pindah ke Jakarta, saya kaget karena kenapa air keran, air dari pam itu tidak mengalir, kering, tidak ada airnya. Setelah dicek, ternyata bagian depan daripada dekat meteran air pam tersebut rupanya dikunci. Dikunci oleh karyawan sebelum saya tinggali, karena dia sedang memperbaiki rumah itu, dia lupa untuk membukanya. Yang menjadi masalah, apakah air itu tidak ada? Air itu tetap deras mengalir. Namun kita menutup pintu berkat itu oleh perbuatan kita sendiri. Dalam ilustrasi kurang lebih seperti demikian yang bisa kita pahami, bahwa Allah tidak pernah menahan berkat untuk kita. Allah tidak pernah menahan kebaikannya untuk kita. Allah tidak pernah menahan kelimpahan yang diberikan kepada kita. Namun kita menutup keran tersebut. Bagaimana cara menutupnya? Yaitu dengan melanggar firman Allah. Atau kemudian saluran tersebut kita sumbat dengan dosa, kita sumbat dengan pelanggaran, kita tutup dengan pemberontakan.
maka berkat itu jauh dari kita. Demikian juga bangsa Israel. Nabi yang dipilih oleh Allah sampai kemudian Alkitab berkata tinggal sisa-sisa Israel. Karena Nabi Elia berkata, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sewaktu kita melihat pada ayat yang ke-8, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata mereka untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Ini adalah sebuah ungkapan di dalam seni dalam menulis dan berbahasa. Pada dasarnya Tuhan tidak pernah menutup telinga. Pada dasarnya Tuhan tidak pernah menutup jalan. Pada dasarnya Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Bukankah firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Mengapa rancangan damai sejahtera menjadi rusak? Karena kita yang merusaknya. Mengapa rancangan masa depan yang baik menjadi buruk? Karena kita yang kemudian membuat segala sesuatunya itu menjadi buruk. Jadi bagaimana Israel dapat memperoleh apa yang dikejarnya? Tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang telah tegar hatinya. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada berkat yang tertutup karena diri kita sendiri. Ada berkat yang tertutup karena perbuatan kolektif, termasuk kasus rekan seperjalanan yang menghadapi katakanlah berkat yang terampas oleh peristiwa perampokan. Bukan yang salah yang bersangkutan, tentu ada maksud Allah. Namun karena ada perbuatan dosa kolektif di dalam bentuk perampokan, itu yang kemudian menjadi merugikan orang-orang yang tidak punya salah, bahkan keluarga yang beriman sekalipun. Karena tatkala dunia sudah rusak oleh kumpulan manusia-manusia berdosa, maka imbas perbuatan-perbuatan dosa itu bisa mengenai siapapun juga, termasuk bisa mengenai katakanlah anak Tuhan yang beriman, anak Tuhan yang dekat dengan Allah, anak Tuhan yang melayani Tuhan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sadar bahwa pada prinsipnya Tuhan tidak pernah menghambat berkat itu dan selalu tersedia. Namun tatkala berkat itu diberikan, ada dua yang membuat berkat itu menjadi terhambat. Perbuatan dosa kita, sama seperti bangsa Israel yang dikatakan oleh Nabi Elia yang membunuh nabi-nabimu, yang kemudian mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Sampai Elia berkata, hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka berniat untuk mencabut nyawaku. Yang kedua adalah karena perbuatan kolektif dosa manusia yang menyebabkan merugikan banyak pihak dalam kehidupan ini. Salah satunya terjadi banjir karena penggundulan hutan. Penggundulan hutan lalu banjir yang menimpa bisa terjadi kepada siapapun juga. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari pada renungan sahabat seperjalanan saat ini, bahwa Allah senantiasa mengalirkan berkat, namun manusia secara pribadi ataupun kolektif menghambat berkat tersebut, seperti bangsa Israel yang melawan Tuhan, yang memberontak kepada Allah, dan yang berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mari sahabat seperjalanan kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa diberkati oleh Allah, dan kami tidak menyumbat berkat tersebut oleh perbuatan dosa yang kami lakukan pribadi maupun kolektif. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.